Shalom, kita berjumpa lagi dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam Belajar Sekolah Sabat 777 setiap harinya. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik kata kunci dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami. Kita telah tiba di pelajaran hari Kamis dengan judul Doa Daniel. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran 11, tepatnya pada hari Kamis. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami pelajaran ini, serta menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, salah satu doa yang paling terkenal di seluruh perjanjian lama adalah yang terdapat dalam Daniel 9. Setelah mempelajari kitab Yeremia bahwa waktu ketandusan dari bangsa Israel, Daniel 9 ayat 2, yaitu 70 tahun akan segera berakhir, Daniel mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan betapa doa yang sungguh-sungguh, permohonan yang pedih dan penuh air mata, di mana dia mengakui dosa-dosanya dan dosa dari umatnya. Sementara pada saat yang sama, mengakui keadilan Allah di tengah-tengah malapetaka yang menimpa mereka. Bacalah Daniel 9 ayat 1-9. Tema apa dapat Anda temukan yang berhubungan langsung dengan kitab Ulangan? Doa Daniel adalah sebuah rangkuman dari bagian dalam kitab Ulangan yang secara tepat berisi amaran kepada bangsa itu sehubungan dengan buah-buah karunia tidak melakukan bagian mereka dari perjanjian itu. Dua kali Daniel merujuk pada hukum Musa, Daniel 9 ayat 11 dan 13, yang tentu saja termasuk kitab Ulangan. Dan dalam kasus ini mungkin saja merujuk pada kitab itu secara khusus. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ulangan, mereka telah dihalau dari tanah itu. Ulangan 24 ayat 27-31 dan Ulangan pasal 28. Karena mereka tidak menurut secara tepat apa yang Musa lakukan. Musa, Ulangan 31 ayat 29 telah sampaikan akan terjadi. Betapa tragis juga gantinya bangsa-bangsa di sekeliling mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 dan 6. Sekarang Israel menjadi celaan. Daniel 9:16. Bagi bangsa-bangsa yang sama itu. Dalam semua air mata dan permohonan Daniel, dia tidak pernah bertanya pertanyaan yang umum yang banyak kali ditanyakan ketika malapetaka menyerang. Mengapa? Terima kasih kepada kitab Ulangan, Daniel tidak pernah menanyakan hal itu karena dia tahu dengan pasti mengapa semua ini terjadi. Dengan kata lain, kitab Ulangan memberikan kepada Daniel dan para buangan lainnya sebuah konteks untuk memahami bahwa kejahatan yang menimpa mereka bukan karena sekedar nasib atau sesuatu yang kebetulan, tetapi karena buah-buah dari ketidaktaatan mereka, tepat seperti yang diperingatkan kepada mereka. Bacalah Daniel 9 ayat 24-27, yaitu nubuatan tentang Yesus dan kematiannya di salib. Mengapa nubuatan ini harus diberikan kepada Daniel dan juga kepada kita di dalam konteks pembuangan bangsa Israel dan janji untuk kembali dari pembuangan itu? Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sabat untuk hari Kamis. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat bagi Tuhan.
Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di channel yang sama dan jam yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.